Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perdata pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ini acara untuk putusan. Kedua belah pihak tidak hadir. Putusan tetap kami bacakan. Saya baca poin-poinnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 123 PDT 2021 garis miring PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara antara 1. Laede, laki-laki umur 47 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota Polri, alamat Jalan Erlangga, RT RW 013 garis miring 004 Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batu Puaro, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai pembanding 1, semula tergugat 6. 2. Erni Balu, perempuan, lahir di Wajo pada tanggal 21 Maret 1973, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Balawampona, RT RW 003 garis miring 003 Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai pembanding 2, semula tergugat 7. Dalam hal ini keduanya telah memberikan kuasa kepada Muhammad Taufan Ahmad SHMH, Laode Samsu Umar SH, Lamuin SH, Firman SHMH, dan Agung Widodo SH, advokat yang berkantor pada Muhammad Taufan Ahmad SHMH and Associated, beralamat di Jalan Erlangga nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batu Puaro, Kota Bau-Bau, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 26 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Bau-Bau, dan tanggal 30 Agustus 2021 dan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 14 Juli 2021. Selanjutnya keduanya disebut sebagai para pembanding, semula tergugat 6 dan tergugat 7. Lawan 1. Samsir Ahmad bin Ahmad Baloko, laki-laki, lahir di Pindang 7 April 1965, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Tomba, Kecamatan Walio, Kota Bau-Bau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adnan SHMH, Anwar Tiha SH, dan Amin Suyitno SH, advokat yang berkantor di Jalan Tanggul, RT 001 RW 008, Kelurahan Baturaguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Penetapan Pengadilan Negeri Bau-Bau di bawah register nomor 69 garis miring GLS garis miring SK garis miring PDT garis miring 2021 garis miring PN Bau-Bau tanggal 14 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai terbanding semula penggugat. 2. Asma Ahmad alias Asma, perempuan lahir di Badia pada tanggal 7 Mei 1953, Jalan Bulawampona, RT RW 002 garis miring 003 Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai turut terbanding 1,
semula tergugat 1. 3. Tasman bin Ahmad Baloko, laki-laki, lahir di Badia pada tanggal 14 Februari 1972, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jalan Bakti Abri, Kompleks BTN, Pala 3, Blok A, nomor 3, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai turut terbanding 2, semula tergugat 2. 4. Asmat Ahmad bin Ahmad Baloko, laki-laki, lahir di Badia pada tanggal 10 Mei 1974, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Bula Wampona, nomor 70, RT RW 002 garis miring 003, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai turut terbanding 3, semula tergugat 3. 5. Rustan A. bin Ahmad Baloko, laki-laki, lahir di Bau-Bau pada tanggal 1 Januari 1979, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Batu Ambari, Kelurahan Kato Bengke, Kecamatan Batu Ambari, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai turut terbanding 4, semula tergugat 4. 6. Rahmawati Ahmad bin Ahmad Baloko, umur 40 tahun, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jalan Bula Wampona, nomor 70, RT RW 002 garis miring 003, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai turut terbanding 5, semula tergugat 5. Bahwa turut terbanding 1, turut terbanding 2, turut terbanding 3, turut terbanding 4, dan turut terbanding 5 semula masing-masing tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 dalam hal ini telah memberikan kuasa pada Rendi Saputra SHMA dan Wa.Ode Fatma SH, advokat konsultan hukum pada kantor hukum Rendi Saputra and Partner Law Office yang beralamat di Jalan Pahlawan, kilometer 5, BTN Bukit Sari, Blok A3, nomor 2, Kelurahan Kadolo Katapi, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kewanitaan Pengadilan Negeri Bau-Bau di bawah register nomor 72 garis miring LGS garis miring SK garis miring PDT garis miring 2021 garis miring PN Bau-Bau tanggal 28 Juli 2021. 7. PPAT Musnawir SH, alamat Kelurahan Tombo, Kecamatan Waluo, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai turut terbanding 6, semula tergugat 8. 8. PPAT Puspita Mustikasari SHM KN, alamat Jalan Betuambari, nomor 19A, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai turut terbanding 7, semula tergugat 9. 9. Pemerintah RI SEKI, Kementerian ATR, garis miring Kepala BPN RI SEKI, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, SEKI Kepala BPN Kota Bau-Bau, alamat Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai turut terbanding 8, semula tergugat 9. Pengadilan tinggi tersebut telah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 14 Desember 2021 nomor 123 PDT garis miring 2021 garis miring PT KDI tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding. 2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Tentang duduk perkara. Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Juli 2021 yang diterima dan didaftar di Kewanitaan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 6 Juli 2021 dalam register nomor 20 garis miring PDT G garis miring 2021 PN Bau-Bau telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Untuk gugatan tidak kami bacakan.
Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat 1 sampai dengan tergugat 5 melalui kuasanya memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut. Untuk jawaban tergugat 1 sampai tergugat 5 kami lewati. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat 6 juga memberikan jawaban sebagai berikut. Juga kami lewati. Menimbang bahwa terhadap gugatan juga tergugat 7 memberikan jawaban sebagai berikut. Ini juga kami lewati. Menimbang bahwa berdasarkan akte permohonan banding nomor 20 garis miring PDTG 2021 PN Bau-Bau tanggal 4 November 2021 yang dibuat oleh Andi Sapri, SE, MH, Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau menerangkan bahwa kuasa para pembanding semula kuasa tergugat 6 dan tergugat 7 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau nomor 20 PDTG 2021 garis miring PN Bau-Bau tanggal 21 November 2021. Menimbang bahwa pernyataan banding tersebut telah disampaikan atau diberitahukan kepada kuasa terbanding, kuasa turut terbanding 1, 2, 3, 4, dan 5, turut terbanding 6, turut terbanding 7, dan turut terbanding 8 masing-masing pada tanggal 8 November 2021. Menimbang bahwa kuasa para pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 November 2021 yang diterima di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 15 November 2021. Kemudian memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa terbanding. Kuasa turut terbanding 1, 2, 3, 4, dan 5, turut terbanding 6, turut terbanding 7, dan turut terbanding 8 masing-masing pada tanggal 17 November 2021. Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 8 November 2021 telah memberitahukan kepada kuasa para pembanding. Kuasa terbanding, kuasa turut terbanding 1, 2, 3, 4, dan 5, turut terbanding 6, turut terbanding 7, dan turut terbanding 8 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan. Tentang pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa permohonan banding dari para pembanding semula tergugat 6 dan tergugat 7 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa memori banding yang diajukan kuasa para pembanding semula tergugat 6 dan tergugat 8 disampaikan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Untuk isi memori kami lewati juga. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau nomor 20 garis miring PDTG garis miring 2021 garis miring PN Bau-Bau tanggal 21 Oktober 2021 dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana diuraikan di atas pada intinya menolak eksepsi tergugat 6 dan tergugat 7. Kemudian dalam pertimbangan pokok perkaranya pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Menimbang bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang
bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari berkas perkara secara seksama, utamanya tentang surat gugatan, jawaban, replik, duplik, serta bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai sah atau tidaknya hibah yang dilakukan oleh tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 kepada tergugat 6 dalam kurung LAED berdasarkan Akta Hibah nomor 298 garis miring 2016 tanggal 15 Juli 2016 di hadapan pejabat pembuat akte tanah PPAT Musnawir SA dalam kurung tergugat 8. Oleh karenanya, walaupun judul surat gugatan penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, inti permasalahan sebenarnya dalam perkara ini adalah mengenai hibah. Menimbang bahwa karena perkara ini mengenai hibah, sedangkan subjeknya dalam kurung pemberi dan penerima hibah adalah para pihak yang beragama Islam, maka perkara tersebut menjadi yurisdiksi pengadilan agama. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang bahwa karena perkara tersebut merupakan yurisdiksi pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Agama tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 160 RBG yang mengatur sebagai berikut. Sebaliknya, jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang. Malahan hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 RBG tersebut, meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, akan tetapi jika perkara yang diperiksa merupakan perkara yang tidak termasuk yurisdiksi pengadilan negeri, melainkan merupakan kompetensi absolut dari pengadilan lain, maka hakim dalam kurung maka hakim garis miring Majelis Hakim dalam semua tingkatan pemeriksaan harus karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang. Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau nomor 20 garis miring PDTG garis miring 2021 garis miring PN Bau-Bau tanggal 21 Oktober 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan dan karena pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka terbanding semula penggugat berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan dalam RBG dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan mengadili. 1. Menerima permohonan banding dari para pembanding semula tergugat 6 dan tergugat 7 tersebut. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau nomor 20 garis miring PDTG garis miring 2021 garis miring PN Bau tanggal 20 Oktober 2021 yang dimohonkan banding. Mengadili sendiri. 1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. 2. Menghukum terbanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh kami, Ahmad Fauzi, SHMH selaku Ketua Majelis Hakim, Dr. Agus Setiawan SHMH dan Aji Jesendong SHMH masing-masing sebagai anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh DRS Abdul Maujud Mansur SH, Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya. Demikian pembacaan putusan dalam perkara nomor 20, saya ulangi, dalam perkara nomor 100
23 PDT 2021 PT KDI. Dan demikian pemeriksaan perkara ini kami anggap selesai dan sidang ditutup. Siap. Majelis Hakim berkenan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.